Selamat pagi, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan Bu Guru Diana dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Dalam kesempatan pada kali ini, Bu Diana mengajak anak-anak sekalian, khususnya kelas 8, untuk bersama-sama mendalami, menghayati, serta mengidentifikasi makna dari sakramen baptis. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa datanglah Roh Kudus. Kita mulai dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira karena penghiburannya. Demi Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, mari kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan terlebih dahulu mengetahui pengertian dari sakramen. Sakramen ialah tanda dan sarana keselamatan Allah bagi umat manusia. Selanjutnya, mari kita mengenal 7 sakramen yang ada pada Gereja Katolik. 7 di antaranya, yang pertama sakramen baptis, yang kedua sakramen ekaristi, yang ketiga sakramen krisma, yang keempat sakramen tobat, yang kelima sakramen perkawinan, yang keenam sakramen imamat, dan yang ketujuh sakramen pengurapan orang sakit. Setelah mengetahui ketujuh sakramen yang ada pada Gereja Katolik, Ibu mengajak anak-anak sekalian untuk mengetahui dari ketujuh sakramen itu, 3 di antaranya disebut sebagai sakramen inisiasi. Inisiasi itu sendiri berasal dari kata inere, yang berarti masuk ke dalam, atau initare, yang berarti memasukkan ke dalam. 3 sakramen dari ketujuh sakramen Gereja Katolik yang merupakan bagian dari sakramen inisiasi, yaitu yang pertama sakramen baptis, yang kedua sakramen ekaristi, dan yang ketiga sakramen krisma, atau kita kenal dengan sebutan sakramen penguatan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita menuju materi utama kita yang akan kita bahas pada hari ini, yakni sakramen baptis. Kata baptis berasal dari kata Yunani, baptisein, yang berarti membenamkan atau menenggelamkan diri ke dalam air. Sakramen baptis adalah sakramen yang diterima pertama kali oleh orang yang masuk dalam persekutuan Gereja Katolik. Dengan sakramen baptis, orang tersebut secara resmi dimasukkan atau diterima menjadi warga Gereja Katolik, baik itu bayi, anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa.
Adapun syarat utama menerima sakramen baptis ialah sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus dan melaksanakan atau mewujudkan imannya itu dalam kehidupan nyata sehari-hari. Anak-anak yang terkasih, kita telah sampai pada makna sakramen baptis. Pembaptisan merupakan sakramen pertama dan mendasar dalam inisiasi Kristiani. Pembaptisan merupakan dasar dari seluruh kehidupan Kristiani, pintu menuju hidup dalam roh, dan pintu yang memberi kemungkinan untuk menerima sakramen-sakramen yang lain. Melalui pembaptisan, kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Kita menjadi saudara-saudara Kristus, dimasukkan ke dalam gereja dan ikut ambil bagian dalam perutusan gereja. Seperti anak-anak sekalian, Ibu mengajak di sini agar kalian mampu menumbuh kembangkan iman melalui kegiatan pelayanan dalam gereja. Di dalam perayaan Ekaristi, kalian bisa berperan aktif menjadi misdinar misalkan, atau menjadi dirijen, atau menjadi lektor atau lektris, atau bahkan menjadi anggota kur. Atau juga kalian bisa berperan serta aktif dalam pelayanan atau kegiatan di gereja sesuai kategorial usia. Kalian bisa ikut rekat atau remaja Katolik. Jadi Bu Diana di sini mengharapkan anak-anak bisa menumbuh kembangkan iman lewat siraman-siraman rohani ataupun dengan wujud mengikuti pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Selanjutnya, anak-anak sekalian, berdasarkan kitab Roma dan Kolose, Tuhan Yesus mengatakan bahwa pembaptisan itu sangat perlu untuk keselamatan kita. Dengan kata lain, yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan dan menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya atau hidup kita sendiri. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, saat kita menerima sakramen baptis, kita juga menerima pengurapan Roh Kudus. Nah, pengurapan Roh Kudus dalam sakramen baptis ini berbeda dengan pengurapan Roh Kudus yang kita terima saat menerima sakramen Krisma. Di sini dituliskan perbedaan itu, yakni sejak kita dipermandikan, kita telah menerima Roh Kudus, tetapi peranan Roh Kudus atau fungsinya berbeda dengan peranan Roh Kudus dalam sakramen Krisma atau penguatan. Roh Kudus dalam baptisan lebih berfungsi menguduskan seseorang, mengampuni dosa orang, membuat orang tersebut menjadi anak Allah, dan mempersatukannya dengan Allah melalui Kristus dan dengan semua warga gereja. Adapun Roh Kudus dalam sakramen Krisma atau penguatan lebih memampukan seseorang untuk menjadi saksi Kristus dan berperan serta dalam tritugas Kristus, yakni Raja, Nabi, dan Imam. Raja itu memimpin, Nabi itu mewartakan, Imam itu menguduskan. Dan juga dalam panca tugas gereja, koinonia, kerigma, liturgia, diakonia, dan martiria. Berikut Bu Diana menyajikan beberapa gambar yang telah tampil di slide. Silakan nanti anak-anak sekalian mengamati gambar tersebut
kemudian mendalami dan menemukan makna dari gambar tersebut atau gambar pembaptisan tersebut bagi hidup kalian masing-masing. Karena kalian sudah menerima pembaptisan, maka harapan Ibu kalian juga bisa menjawab apa makna pembaptisan bagi hidup kalian masing-masing. Silakan nanti tugas tersebut dijawab dan ditulis di buku tulis agama kalian masing-masing dan dikumpulkan lewat WA. Anak-anakku yang terkasih, setelah kalian memahami, mendalami tentang apa pengertian sakramen, tentang 7 sakramen gereja dan kalian sudah mengenalnya, kemudian 3 sakramen inisiasi, kemudian dispesifikkan lagi kita membahas mengenai makna sakramen baptis bagi hidup kita, maka Ibu mengajak kalian untuk mendalami atau mengetahui tentang buah-buah atau rahmat dari sakramen baptis itu sendiri. Apa saja buah atau rahmat dari sakramen baptis? Yakni memperoleh pengampunan dosa, baik dosa asal dan siksa yang lain, menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi anak Allah dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi, memperoleh rahmat pembenaran dan pengudusan yang membuat kita sanggup percaya pada Allah dan berharap kepadanya saja, dan hidup di bawah bimbingan dan dorongan Roh Kudus, serta membuat kita sanggup bertumbuh dalam kebaikan. Selanjutnya digabungkan menjadi anggota gereja. Kemudian memperoleh meterai kekal dengan satu meterai rohani tak terhapuskan, dengan maksud berharap untuk mati dan bangkit bersama Kristus dan layak mendapat kehidupan kekal. Anak-anak yang terkasih, setiap kali kita mengambil air suci dan mengenakannya di dahi sambil membuat tanda salib, kita mensyukuri rahmat pembaptisan itu yang sudah kita terima, yang memeteraikan jiwa kita sebagai milik Allah sendiri. Pencelupan ke dalam air dan keluarnya dari air menggambarkan turunnya Yesus ke dalam kematian dan kebangkitannya dari kematian, yang di dalamnya kita telah disatukan dengan Dia. Tentunya untuk menjadi anak-anak Allah dan ahli waris kerajaannya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini, khususnya dalam mendalami, menghayati, serta mengidentifikasi makna sakramen baptis. Semoga dengan materi ini, anak-anak bisa lebih semangat dalam menumbuh kembangkan iman, terutama terlibat aktif dalam pelayanan di dalam gereja. Tetap semangat, selamat pagi, berkah dalam.